Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabda Fikri Permana dengan NPM A1G022121 dari kelas 1C. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas kepemimpinan sekolah efektif. Dosen pengampu mata kuliah saya Bapak Dr. Muhammad Kristiawan. Yang pertama, konsep kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kepemimpinan di dalam lembaga pendidikan berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah mampu untuk mendorong kinerja para guru, serta menunjukkan sifat yang bersahabat, dekat, perhatian, serta penuh pertimbangan terhadap para guru baik secara kelompok maupun secara individual. B. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Asmendri, perilaku seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Misalnya, pengertiannya tentang kepemimpinan dan nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan, atau cara untuk menduduki pangkat kepemimpinan, pengalaman dalam kepemimpinan, dan juga pandangan seseorang tentang manusia. 2. Faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial budaya. 3. Faktor lembaga yang dipimpin seperti jenis dan tujuan sekolah, kurikulum. Faktor-faktor legal, seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya, misal PP, UU, dan kebijakan lainnya. 5. Faktor lingkungan sosial merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, pendidikan masyarakat. Dan 6. Faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum, kemajuan iptek. Dan C. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menerangkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat atau bakat alam yang dimiliki pemimpin. Teori-teori tersebut menurut Said adalah sebagai berikut. Teori orang terkemuka, Great Mentor. Teori lingkungan, Environmental Theory. Teori pribadi dan situasi, Personal Situation Theory. Teori interaksi dan harapan, Interaction Expectation Theory. Dan teori humanistik. D. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Menurut Motar, kepemimpinan pendidikan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu mempengaruhi orang lain. Sementara itu, Asmendri mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang teruji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang yang lain yang relevan, dan berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik, proporsional, memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara. E. Fungsi kepemimpinan. Secara fungsional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu fungsi interaksi, fungsi konsultasi, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. F. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Invitatif. Pemimpin harus tanggap dalam keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya. Inquiry. Dalam memimpin, maka seorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawabnya. Advokasi. Dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Conflict solving. Pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi, baik masalah tersebut bersifat internal maupun eksternal. 5. Decision making. Seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya dituntut harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalannya organisasi dan kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keenam, kritik. Jiwa kritis ini menuntun kejelian pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. G. Kunci sukses kepemimpinan. Menurut Rifai 2007, ada langkah-langkah strategis pemimpin dalam mendorong karyawan, yaitu 1. Perlihatkan yang positif dan jangan menyatakan bodoh pada bawahan atau mengatakan kritik pedas. 2. Menyediakan waktu khusus untuk bawahan. 3. Mengetahui minat dan bakat. 4. Selalu sopan dan bertindak diplomasi. 5. Perkuatlah rasa percaya diri pada orang lain. 6. Membantu pekerjaan jika dibutuhkan. Dan 7. Memberikan bantuan pribadi. H. Gaya kepemimpinan.
merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang lain. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. 2. Demokratis, merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka serta dapat menyumbangkan sesuatu. Tipe ini merupakan kebalikan dari tipe yang pertama. 3. Kendali bebas, laissez-faire, merupakan pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan kelompok, dapat mengembangkan sasarannya sendiri dan memecahkan masalah sendiri. Pengarahan tidak ada atau hanya sedikit. 4. Tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut dengan tipe demokratis semu. Seorang pemimpin yang memiliki tipe ini hanya nampaknya saja demokratis, padahal sebenarnya tindakannya bersifat otoriter atau absolut. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.